Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa rakyat ingin langkah cepat bukan sekedar omon-omon. Pernyataan ini disertai dengan ajakan untuk meninggalkan kebencian maupun kecurigaan agar semua pihak dapat bekerja sama di berbagai sektor dan memperbaikinya. Lantas, sesungguhnya apa saja langkah-langkah dari pemerintah yang telah dilakukan secara konkret untuk mewujudkan hal itu? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, selain itu sejumlah informasi penting dan juga menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya adalah di mana seorang pria ini tewas diduga karena ditikam seorang oknum anggota TNI Angkatan Udara di Makassar, Sulawesi Selatan. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita awali kabar pertama pemirsa. Hujan dengan intensitas tinggi di ibu kota Jakarta membuat sejumlah wilayah di Jakarta Selatan digenangi air. Ya, salah satu wilayah di Jakarta Selatan pemirsa yang kemudian ini terendam banjir adalah Komplek Perumahan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sejak Selasa siang, air mulai masuk ke rumah warga setinggi 1 meter lebih. Khawatir banjir kian tinggi, sejumlah warga yang memiliki kendaraan terlihat memindahkan kendaraannya ke dataran yang lebih tinggi. Kemudian, di wilayah Jakarta Selatan lainnya yang tergenang air adalah Tegal Parang 1, di mana ini di wilayah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 60 cm. Meski ketinggian air terus meningkat, namun warga masih memilih bertahan di rumah mereka. Tidak hanya itu pemirsa, banjir juga merendam kawasan Kemang Utara 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan setinggi 50 cm. Akibat banjir, lalu lintas yang menghubungkan jalan dari arah Mampang Perapatan menuju Kemang dan sebaliknya tak bisa dilewati kendaraan. Menurut warga, kawasan Kemang Utara 9 menjadi wilayah langganan banjir. Warga pun berharap ada keseriusan dari Pemprov DKI untuk penanganan banjir. Ya, kami akan update informasinya untuk Anda pemirsa bersama dengan rekan kami Rehana Meziah yang berada di salah satu lokasi di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan yang saat ini tergenang banjir. Selamat malam Rehana, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik, selamat malam Windy Wellingtonia dan juga Tiara. Memang kalau dilihat di wilayah tempat saya mengabarkan saat ini juga terdampak kemacetan imbas dari adanya adanya hujan dengan intensitas yang cukup tinggi di wilayah Jakarta Selatan, di mana ini tepatnya adalah di wilayah Rasuna Said yang arah ke Mampang. Pemirsa bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini bahwasanya banyak sekali para pengendara, baik itu sepeda motor ataupun dengan menggunakan mobil dengan lajur kendaraan sekitar 10 hingga 20 km per jamnya. Ada pula memang untuk kemacetan ini mulai dirasakan sejak pukul 4 sore tadi bertepatan dengan bubaran jam pulang kantor. Dan tidak hanya itu juga memang untuk sejumlah kendaraan roda 2 juga tadi kami sempat memantau sedikit pemirsa. Ini juga terjadi karena adanya hujan sehingga mengakibatkan jalanan di sekitaran wilayah Mampang, arah ke Mampang dari Rasuna Said ini memang sedikit licin sehingga banyak sekali para pengendara motor ini yang memilih untuk terlebih dahulu tidak terlalu memacu jalur kendaraannya tinggi sehingga ini juga mengakibatkan kemacetan sehingga lajur kendaraan juga diperkirakan sekitar 10 hingga 20 km per jam. Tidak hanya itu, kepadatan arus lalu lintas ini juga memang kerap kali dirasakan ketika hujan. Tadi juga kami sempat berbincang dengan salah satu pengendara yang ada di sini, tidak ada jalur lain pemirsa karena
ini merupakan jalur utama di mana para pekerja ataupun ini para masyarakat yang hendak pulang ke rumahnya ataupun menuju ke beberapa tujuan perlu melewati jalur ke arah baik itu Tendean, Warung Buncit maupun Ragunan. Kemudian juga ada yang mengarah ke arah Pancoran, Cawang maupun ini ke arah Semanggi. Namun untuk ke arah sana dapat dilihat dari dua jalur yang berbeda ini lebih banyak masyarakat ini untuk lebih memilih ke jalur Tendean, Warung Buncit hingga Ragunan yang mengarah ke arah Jakarta Selatan. Ini juga memang mengalami sedikit kemacetan. Tidak hanya itu, memang untuk intensitas tingginya volume kendaraan ini juga dipengaruhi oleh kendaraan milik pribadi dibandingkan dengan jalur transportasi umum. Tentunya kami juga masih akan terus memantau bagaimana situasi arus lalu lintas saat ini. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Anda di studio. Ya, pemirsa, penumpukan kendaraan terjadi pasca banjir yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Rehana Mezia atas informasinya langsung dari wilayah Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasca terjangan angin puting beliung yang membuat fasilitas klinik kesehatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengalami kerusakan, petugas gabungan mulai melakukan bersih-bersih. Hujan deras yang disertai musibah angin kencang terjadi di wilayah Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon mengakibatkan 9 ruang rawat inap IGD dan ruang dokter rusak berat. Petugas klinik kesehatan dibantu personil TNI Polri mengevakuasi fasilitas kesehatan yang masih bisa terpakai pasca terjadinya angin puting beliung. Sementara itu pemirsa, pelayanan kesehatan rawat jalan, polispesialis dan umum masih berjalan normal. Pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah pada hari ke-6 dilanjutkan pemirsa. Area pencarian diperkecil, tim SAR gabungan memperkecil lokasi pencarian di 3 titik longsoran. Pembagian lokasi ini merupakan cara petugas untuk lebih fokus pada pencarian korban longsor yang terjadi di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hingga hari ini telah ditemukan 16 orang meninggal dunia dan 7 orang masih dalam pencarian. 25 ekskavator dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Hari ketiga pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah ditunda karena kondisi tanah masih mengalami pergerakan dan dikhawatirkan akan menimbulkan longsor susulan yang akan membahayakan tim evakuasi pencarian korban. Ya, petugas gabungan tim SAR, TNI, Polri, dan relawan tetap berjaga di sekitar lokasi longsor. Mereka juga menyiapkan peralatan darurat dan memetakan area rawan serta melakukan pemantauan udara untuk memastikan kondisi di lokasi kejadian longsor agar segera diambil tindakan yang tepat. Longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah mencapai 10 hektar dengan jarak luncuran mencapai 1 km yang mengakibatkan 925 atau 923 jiwa yang mengungsi, 26 orang hilang dan 48 rumah tertimbun longsor. Ya, kami akan kembali update informasinya untuk Anda pemirsa bersama dengan rekan kami Budi Zulkifli yang saat ini berada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat malam, Budi. Seperti apa proses dari pencarian hari ini? Ya, Tiara dan Windy, kabar terbaru malam ini dari Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana sampai saat ini tim SAR gabungan yang berada di sini belum bisa melakukan upaya pencarian secara maksimal karena kondisi tanah di lokasi longsor yang masih ada rekahan dan juga masih labil, sehingga itu tentu saja akan berbahaya bagi keselamatan tim SAR bila memaksakan diri melakukan upaya pencarian di lokasi tersebut. Kami memantau upaya pencarian yang dilaksanakan hari ini. Tim SAR sebetulnya sudah melakukan pemetaan
lokasi longsor ini menjadi 3 sektor yang terdiri dari sektor A, B, dan C, di mana ada khususnya di sektor B yang terletak di puncak longsoran tersebut. Di sana disebutkan ada terbentuk kawah yang terjadi pasca longsoran dan di sana ada genangan air yang memiliki jumlah debit yang cukup banyak. Ini dikhawatirkan apabila tidak ditangani terlebih dahulu akan bisa melimpah dan membahayakan keselamatan tim SAR yang ada di bawah. Saat ini tim SAR gabungan sedang melakukan asesmen dan berusaha melakukan semacam sodetan begitu untuk membuang air yang ada dalam kawah tersebut agar proses evakuasi yang akan segera dilaksanakan ini bisa lebih aman bagi tim SAR gabungan. Rencananya besok upaya evakuasi dan pencarian akan coba dimaksimalkan setelah dalam 3 hari ini terkendala dengan kondisi alam maupun kondisi situasi di lokasi longsoran tersebut. Sementara untuk korban sejauh ini ada 26 yang hilang dan sedikitnya lebih dari 900 warga di sini harus diungsikan karena lokasi pemukiman mereka dianggap masih berbahaya apabila terjadi kembali longsor susulan. Kami juga melihat ada sejumlah alat berat yang sudah mulai dipasok menuju ke lokasi, namun belum bisa dimaksimalkan karena kondisi tanah yang belum stabil. Barangkali besok diharapkan situasinya jauh lebih baik, kondisi tanah bisa lebih mengeras begitu dan tidak ada lagi rekahan-rekahan yang bisa berdampak bagi keselamatan tim SAR gabungan. Sementara itu yang bisa kami kabarkan, kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Budi Zulkifli atas informasinya langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Polres Tangerang Selatan mendatangi rumah duka korban perundungan SMPN 19 Tangsel di Kelurahan Ciater, Tangerang Selatan. Kedatangan polisi meminta izin keluarga korban untuk melakukan autopsi guna melengkapi bukti berkas penyelidikan yang kini ditangani Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Ya, Kapolres Tangerang Selatan beserta jajaran menyambangi rumah duka yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Kehadiran mereka untuk meminta izin ke pihak keluarga untuk dilakukan proses otopsi. Proses otopsi diperlukan untuk melengkapi bukti berkas penyelidikan yang kini ditangani Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Selain menyambangi rumah duka, pemirsa, polisi juga akan memintai keterangan dari pihak Rumah Sakit Fatmawati untuk mengetahui penyebab korban dirawat setelah menjadi korban perundungan di sekolah. Sebelumnya, seorang siswa SMPN 19 Tangerang Selatan berinisial MH yang duduk di kelas 7 meninggal dunia akibat dugaan perundungan oleh temannya di dalam kelas. Korban sempat menjalani perawatan sepekan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta, menderita luka pada bagian wajah dan kepala karena terkena benda tumpul. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Sebanyak 47 adegan diperagakan oleh para tersangka, mulai dari proses penculikan hingga pembuangan korban di Bekasi, Jawa Barat. Para tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta menjalani rekonstruksi ulang yang digelar di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, polisi militer hingga kejaksaan. Dalam rekonstruksi ini 17 tersangka dihadirkan untuk memperagakan peran masing-masing. Dalam adegan yang diperagakan, korban ditarik, diseret dan dilakban pada bagian mulut dan mata oleh para tersangka. Di dalam mobil terungkap pula bagaimana kekerasan terhadap korban dilakukan secara bergantian. Pada adegan ke-44, pelaku menarik korban keluar mobil menggunakan handuk yang telah diletakkan di leher korban. Selanjutnya korban dibuang ke semak-semak di Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Rekonstruksi ini menjadi bagian dari kelengkapan penyidikan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Sebelumnya, Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih, Jakarta, Muhammad Ilham Pradipta menjadi korban penculikan di Pasar Rebo pada 20 Agustus 2025. Berarti kamu turun dulu ya, turun. Di situ ada pace nggak?
Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP dalam rapat paripurna. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP dalam rapat paripurna. Rancangan KUHP ini menjadi salah satu produk legislasi terpenting yang dianggap akan mengubah lanskap penegakan hukum di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemirsa, resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP setelah melalui proses pembahasan panjang selama hampir 2 tahun. Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan RKUHP disusun melalui proses yang panjang, terbuka, dan melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, pengesahan pada masa sidang ini dianggap penting untuk menyempurnakan reformasi di bidang hukum acara pidana yang sudah berusia 44 tahun. Undang-Undang KUHP mulai berlaku 2 Januari 2026. KUHP dianggap sebagai pembaruan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sejumlah substansi baru diantaranya mengatur penguatan hak tersangka dan korban, pendefinisian ulang kewenangan aparat penegak hukum, perlindungan kelompok rentan, serta modernisasi proses peradilan diatur dalam KUHP. Dengan disahkannya RKUHP, DPR menegaskan komitmen untuk melakukan pembaruan menyeluruh di bidang hukum acara pidana. Langkah Presiden Prabowo Subianto telah mengubah nasib 2 guru yang divonis penjara berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Prabowo memberi rehabilitasi untuk menyelamatkan 2 guru yang dituding bersalah karena mengumpulkan uang dari orang tua siswa untuk membayar gaji guru honorer. Ya, sikap Presiden Prabowo menjadi angin segar pemirsa bagi dunia pendidikan serta penegakan hukum yang kerap jauh dari nilai keadilan. Selengkapnya dalam Ulas Utas, guru divonis bui, Presiden beri rehabilitasi. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat. Melalui langkah tegasnya, Prabowo memberikan rehabilitasi kepada 2 guru SMA Negeri 1 Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Rasnal dan Abdul Muiz. Prabowo menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden untuk memulihkan nama baik, harkat, dan hak 2 guru yang dijatuhi vonis pidana bui itu. Secara berjenjang dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR, dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai presiden untuk memberikan rehabilitasi. Kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi. Perkara hukum yang menjerat 2 guru ini bermula dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM ke Polres Luwu Utara pada tahun 2021 lalu. Mereka dituding melakukan pungutan liar komite sekolah karena mengumpulkan iuran sebesar Rp20.000 dari orang tua murid sejak tahun 2018. Iuran tersebut digunakan untuk membantu guru honorer yang tidak digaji selama 10 bulan. Jadi pertama diperiksakan, kita didorong dituduh pungli. Ya. Kedua, didorong memaksa anak membayar. Kerugian negara belum muncul di situ. Oke. Lalu saya jawab dengan baik
bahwa kalau pungli saya kira tidak tepat karena ini melalui kesepakatan rapat terbuka. Kalau pungli itu kan tertutup secara sepihak. Jadi saya kira sangat tidak memenuhi syarat sebagai kegiatan pungli. Pada Desember 2022, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar memberikan vonis lepas untuk Rasnan dan Abdul Muiz. Majelis hakim menyatakan perbuatan mereka terbukti namun dinilai bukan tindak pidana, melainkan tindakan kemanusiaan atau kebijakan yang tidak melanggar hukum pidana. Tapi rupanya, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 23 Oktober 2023, MA membatalkan putusan bebas PN Makassar dan menjatuhkan vonis 1 tahun penjara serta denda 50 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Dua pendidik ini juga diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN. Di kasasi itu dituduh dipersalahkan menerima gratifikasi. Ya, yang mana itu gratifikasi di situ karena ada insentif pada tugas-tugas tambahan wali kelas, pengelola lab, wakasek. Berarti saat itu kita dituntut korupsi. Dan itu tidak pernah muncul di persidangan sebelumnya itu. Vonis pidana atas Rasnan dan Abdul Muiz yang telah membantu guru honorer pun mendapat reaksi publik dan terdengar hingga ke istana. Presiden Prabowo yang selama ini memberi perhatian khusus pada nasib para guru di tanah air pun tak tinggal diam. Presiden menggunakan wewenangnya memberikan rehabilitasi. Melihat kasus ini, Pak Prabowo mendengar tentang keluhan rakyatnya, apa yang dilakukan oleh rakyatnya dua guru tersebut itu suatu perbuatan yang tanda petik memang melawan hukum, tapi dengan tujuan yang mulia, yaitu apa? Memunguti iuran-iuran yang digunakan untuk membayar seorang guru. Lah, ini kan suatu mulia, kan gitu kan. Memang kalau dilihat orang hukum kan dasarnya apa menguti, kan nggak ada dasarnya, sehingga dikatakan kalau orang pungli liar, pungutan liar. Tapi ini dalam rangka tujuan manfaatnya untuk para guru itu tetap bisa hidup dan bisa melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Inilah yang saya kira harus dipahami seorang penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum ini harus berbasis pada nilai, berbasis pada hati nurani. Apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Perjuangan dua pahlawan tanpa tanda jasa untuk rekan sejawat yang tak digaji selama berbulan-bulan berbuah manis. Rehabilitasi dari orang nomor 1 di negeri ini otomatis memulihkan hak-hak mereka yang sempat terenggut oleh putusan pidana. Jabatan yang dipangkunya sebelumnya kita serahkan. Kemudian hak-haknya selama beliau bersoal, itu kita hitung dan BKAD sudah menyiapkan 90 juta lebih ya. Itu 130-an dengan TPP dan TPG, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan pegawai, gaji pokok, hak-hak lainnya. Kepedulian Presiden Prabowo atas nasib hukum dua guru dari pelosok Sulawesi Selatan dinilai sebagai angin segar bagi dunia pendidikan. Rehabilitasi menjadi bukti bahwa Presiden tak menutup mata terhadap perjuangan para tenaga pendidik di daerah. Seorang kepala negara begitu pedulinya pada profesi guru. Dan ini memberikan sinyal, memberikan harapan besar. Kami sungguh bahagia karena banyak sekali kasus-kasus dan bahkan ketika kami mengajukan ke kementerian, ke teman-teman di anggota DPR saja, ketika kita mengatakan undang-undang perlindungan guru itu tidak dianggap. Kalau mereka kan normatif, tidak bisa mengeksekusi. Nanti kembali lagi akan keluar di dalam bentuk Permen, Dikbud dan lain sebagainya. Tapi dengan apa yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden ini menunjukkan bahwa beliau sangat peduli. Jangan pernah main-main ini, ya. Beliau sangat peduli pada kami profesi yang tidak mempunyai kekuatan lah, katakanlah, kalau harus berbicara di tingkat yang lebih tinggi. Kita perlu melihat ini dalam konteks bagaimana Bapak Presiden mau
menghargai profesi guru dan melihat niat baik Bapak Ibu guru ini yang memang kalau dari sisi uang ya tidak seberapa, dan uang itu kan akan dipakai untuk membayar guru honorer di dalam sistem pendidikan kita karena dana BOS mungkin tidak mencukupi. Nah, itu harus dilihat dalam kerangka ini. Jadi saya rasa ini sesuatu yang bagus sebagai sebuah perhatian dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Bapak Ibu guru di dalam pekerjaan dan tugas-tugas mereka. Kasus ini bukan sekedar perkara guru dihukum lalu dibebaskan, namun juga membuka ruang refleksi besar tentang kepekaan penegak hukum atas nilai-nilai keadilan dan moralitas. Apa jadinya jika Presiden tak memberi rehabilitasi? Moral guru sebagai garda terdepan pendidikan seperti dibelenggu oleh bayang-bayang pidana. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan hasil cepat, bukan kebanyakan bicara atau omon-omon. Lantas apa indikator konkret yang dimaksud Presiden saat menekankan hasil cepat? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan hasil cepat, bukan kebanyakan bicara atau omon-omon. Pernyataan ini ia sampaikan saat meluncurkan program digitalisasi pembelajaran di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, 17 November 2025. Prabowo menekankan pentingnya kerja nyata serta meninggalkan sikap saling membenci dan curiga. Ia mengajak semua pihak bersatu memperbaiki berbagai sektor demi kesejahteraan rakyat dan menyerukan kolaborasi semua unsur untuk membawa Indonesia menuju negara yang lebih sejahtera. Lantas, apa indikator konkret yang dimaksud Presiden saat menekankan hasil cepat? Apakah ajakan untuk tinggalkan kebencian dan kecurigaan menjadi sinyal kekhawatiran atas polarisasi yang masih berlangsung? Lalu, bagaimana publik dapat memastikan komitmen pemerintah benar-benar diwujudkan, bukan sekedar janji? Saya tidak rela di abad ke-21 ini masih ada rakyat kita yang hidupnya sangat sulit, anak-anak yang sekolah tidak makan. Karena itu kita sekarang saya mengajak semua unsur, ayo mari kita bersatu semua unsur untuk membawa negara kita menuju negara yang sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada gunanya saling membenci, tidak ada gunanya saling dendam, tidak ada gunanya saling curiga, tidak ada gunanya. Rakyat membutuhkan hasil yang cepat. Tidak boleh terlalu banyak omon, pintar ngomong. Tidak, kita harus membawa hasil yang cepat kepada rakyat kita. Dan Ya, itu tadi pemirsa pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang secara tegas kembali menyatakan agar mengajak semua pihak untuk mengesampingkan kebencian maupun kecurigaan demi masa depan bangsa dan juga perbaikan di berbagai sektor. Kami akan membahasnya pemirsa, apa yang sesungguhnya menjadi makna dari pernyataan Presiden tersebut. Bersama saya sudah ada hadir sejumlah narasumber. Di sebelah saya sudah ada staf ahli utama dari KSP, Mbak Linse
Afsari Putri. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Lindsay. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya kami juga ingin menyapa Pak Mardani Alisera selaku anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen. Selamat malam Bang Mardani. Malam. Ya, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dan kita juga akan menyapa salah satu yang sudah menjadi langganan di sini, pakar kebijakan publik dari Trisakti, Pak Trubus Radiansyah. Selamat malam, Pak Trubus. Ya, sehat selalu. Kami juga akan menyapa Prof. Suwaib Amarudin yang merupakan pengamat komunikasi politik dari Untirta. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, oke, baik. Ini kita langsung saja membahas bagaimana pernyataan Presiden ini menjadi suatu hal yang perlu digarisbawahi adalah penekanan dari hasil cepat. Itulah yang diinginkan oleh rakyat. Mbak Lindsay, mungkin bisa dijabarkan lebih secara detail apa sesungguhnya yang dimaksud oleh Presiden ini? Ya, baik. Jadi pernyataan Bapak Prabowo bahwa rakyat butuh hasil cepat ini bukan omon-omon, ini adalah komitmen dari pemerintah. Bahwa pemerintah bekerja berdasarkan capaian yang ingin dihasilkan gitu ya. Harus cepat tuh artinya segera. Tapi bukan juga tergesa-gesa dan tanpa perencanaan. Tetap harus ada perencanaan yang matang, tata kelola, kemudian monitoring dan evaluasi. Hal-hal seperti itu. Jadi definisi cepat adalah bisa tersampaikan ke masyarakat dengan waktu yang segera dan nyata, konkret seperti itu. Baik, baik. Prof. Suwaib, ini artinya Presiden kembali memanfaatkan sebuah momen untuk kembali lagi-lagi menyatakan bahwa diperlukannya kerjasama. Ini demi kebaikan dan perbaikan di berbagai sektor. Anda melihatnya ini seperti apa? Ya, saya kira memang Pak Prabowo adalah seorang leaders yang betul-betul ingin menampakkan bahwa saya ini mampu membawa Indonesia lebih baik. Itu inti poinnya. Kalau kita bicara Indonesia lebih baik, maka salah satu poin yang paling didorong oleh Pak Prabowo adalah mari kita sama-sama ikut di dalamnya. Kayak gitu. Nah, momentum hari ini sebenarnya kan ujian 1 tahun perjalanan Pak Prabowo, masyarakat sudah mulai menagih. Ya, mulai menagih apakah yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu tegas, apakah jalan sekarang. Nah, dalam konsep sosiologi, Mbak, ada satu pendekatan teori namanya trust. Ya, trust itu ada 3 variabel yang disentuh di dalamnya. Yang pertama kita bicara kemampuan untuk memimpin. Nah, Pak Prabowo ini diuji betul apakah mampu menjadi leaders di dalam mengakomodir semua kepentingan masyarakat dan mengembangkan internalnya untuk menuju sebuah keberhasilan sesuai dengan visi dan misi. Nah, yang kedua, apakah Pak Prabowo ini memiliki kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik? Kan bagaimana kalau kita ingin melihat dalam pendekatan trust adalah bagaimana beliau membangun kepercayaan diri ya, kepercayaan diri dan kemampuan untuk bekerja. Nah, kemampuan bekerja di sini bukan Pak Prabowo sendiri, tetapi bagaimana dia memanage sebuah organisasi yang besar ini. Kemudian setelah beliau mampu memanage, maka disitulah entry point beliau mengatakan bahwa kita harus bekerja keras, jangan sampai omon-omon lagi. Ya. Karena kata-kata ini sebenarnya Pak Prabowo disampaikan kontraknya pada awal kampanye. Ya, nah ini kontrak ini harus dijalankan. Ya, apakah beliau mampu melakukan sesuai dengan kontraknya? Ada yang ketiga, Pak, dalam trust itu adalah integritas. Integritas itu dalam pendekatan sosiologis itu adalah apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Ibaratnya apa yang kita kontrak dalam visi dan misi mampu nggak dijalankan oleh Pak Prabowo dalam hal ini. Nah, saya kira secara trust hari ini Pak Prabowo lagi diuji integritasnya, lagi diuji kemampuan bekerjanya, lagi diuji kemampuan dalam hal memanage organisasi pemerintahan yang baik ini. Karena bagaimanapun 1 tahun perjalanan, Pak Mardani jauh lebih ini barangkali karena politik ya. Biasanya 1 tahun perjalanan sudah mulai ada yang sudah mulai ada yang mulai kampanye kecil-kecilan barangkali untuk menuju tahun 2029. Nah, Pak Prabowo hari ini menegaskan lagi kembali bahwa kita jangan sampai tidak bekerja dengan baik karena masih panjang perjalanan ini aja. Karena mungkin ada tercium sudah ada orang-orang yang melakukan kampanye kecil-kecilan ya yang akan mengarah ke 2029. Pak Prabowo mengatakan ini belum selesai nih kan gitu ya barangkali ya. Mungkin seperti itu, Mbak. Jadi ya saya rasa bahwa ini ujian yang paling berat Pak Prabowo di tahun pertama ini. Nah, kita lihat lagi dari tahun pertama ke tahun kedua ini ya pasti akan jauh lebih banyak lagi gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh beliau gitu, Mbak. Iya, menarik bahwa di
bisa kita simpulkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini memanfaatkan ini karena tidak bisa bekerja sendirian, harus bekerja sama untuk perbaikan sektor. Bang Mardhani, ini artinya harus ada kerjasama, harus merangkul semua pihak untuk melaksanakan yang terbaik dan perbaikan di berbagai sektor yang diperhatikan oleh pemerintah, Bang Mardhani. Dan benar, dan Pak Prabowo tidak cuma berkata. Ada amnesti buat Mas Hasto, ada abolisi buat Tom Lembong, ada tadi guru diberikan rehabilitasi. Beliau punya visi bagaimana makan bergizi gratis itu sekarang sudah 31 sampai 32 juta penerima manfaat. Koperasi Desa Merah Putih 82.000. It's not an easy things. Semuanya get things done, tetapi yang harus dipahami, Prof tadi benar, Pak Prabowo dan siapapun yang memimpin Indonesia tidak hadir di ruang yang vakum, tapi di ruang yang sangat dinamis. Baik karena aktor politik bagaimanapun memang selalu ada kompetisi, tetapi jangan lupakan revolusi internet, revolusi informasi membuat semua. Kemarin ada cerita tuh, Pak Trubus, Sora, tiba-tiba ada AI yang bisa menyerupai saya, kemudian bisa bicara persis seperti saya, tapi isinya bisa dibuat sesuai dengan skenario dari itu. Artinya belum lagi kita ingin 8%. Dulu tidak ada Cina, the giant Asia. Even the giant in the world sekarang. Dulu kita baru kompetisi sama Malaysia saja. Korea udah jauh ninggalin kita. Bahkan kalau kita lihat tuh Kamboja, Laos, semuanya. Artinya harapan Pak Prabowo, ayo bukan saatnya saling benci, saling hantam. Setuju, wajib dijalankan. Tetapi bahwa ada check and balance wajib. Karena semua niat baik itu akan dilihat dari bahasanya gini, Pak Mas Rubus yang sering ini, the evil is in the detail. Niatnya baik, tapi niat baik itu harus dengan cara yang baik, gitu loh. Cerita keracunan, cerita bagaimana koperasi itu harus mulai dari gerakan dari bawah segala macam. Ini yang menjadi catatan besar. Karena itu nyuwun sewu, Partai Keadilan Sejahtera bagian dari Pak Prabowo. Tapi ketika kami koalisi, tapi ketika Ketua Majelis Syuro Pak Muhammad Soebul Iman, Pak Prabowo, kami akan dukung semua kegiatan yang sesuai rakyat. Tapi kami akan kasih masukan untuk kegiatan yang punya catatan ini tidak sampai ke rakyat. Justru tanda sayangnya kita itu tidak dengan mendiamkan. Karena ketika kita mendiamkan, itu bukan kawan yang baik. Baik, sebelum ke Pak Trubus kami ingin, silakan Pak Ibu bisa menanggapi. Ya, artinya begini, bahwa memang tadi cepat gitu ya, kerja nyatanya Pak Prabowo itu bisa terlihat. Tadi sudah beberapa disampaikan gitu. Pertama, indikatornya adalah salah satunya ada revitalisasi sekolah, itu sudah dilaksanakan. Saya pegang data di sini supaya tidak salah, mohon izin bahwa dari target 13 ribuan sekolah gitu ya sudah tercapai gitu ya di swaklola revitalisasi. Kemudian yang kemarin baru saja digitalisasi pembelajaran gitu ya, itu sudah 170 ribuan unit sudah tiba di sekolah. Ini kan hal-hal yang memang konkret tadi. Jadi hasil cepatnya itu memang sudah terbukti. Kemudian ada sekolah rakyat juga yang sudah berjalan. Cek kesehatan gratis di mana puskesmas sudah memberikan pelayanan-pelayanan seperti itu. Artinya begini, masyarakat kerap kali memang ada kalanya begini bilang, ngapain daripada hanya untuk makan bergizi gratis, benerin sekolah. Sebenarnya ini semua simultan, paralel dilakukan oleh Pak Prabowo, oleh semua pasukannya di kabinet gitu ya. Tadi semua simultan, ada tadi cek kesehatan gratis, ada pendidikan dan sebagainya. Begitu juga dengan MBG. MBG itu dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Tidak hanya soal gizi, tapi juga ekonomi kerakyatan. Ada di situ ekosistem MBG di sana. Di sana para tenaga kerjanya cukup banyak, ratusan ribu yang sudah terekrut gitu ya. Itu kan berarti sebuah solusi dari lapangan kerja. Kemudian juga para supplier pemasok makanan, petani, peternak gitu ya. Itu semua adalah hasil nyata yang memang secara cepat dilaksanakan oleh pemerintah. Baik, Pak Trubus. Ya.
rakyat menginginkan hasil yang cepat. Ini dimaknainya sebenarnya apa tuntutan dari publik ini? Tuntutan dari publik ya supaya semua yang istilahnya itu ditetapkan oleh Pak Presiden sebagai sebuah kebijakan, entah itu turunan dari Astacita maupun tambahan dalam hal ini prioritas. Kan prioritas itu kan ada MPG, cek kesehatan gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, terus ada lagi sekolah Garuda kalau nggak salah. Nah itu kan semuanya maunya segera dinikmati oleh masyarakat. Namun demikian memang ini persoalannya tidak sederhana karena apa? Masyarakat kita lagi masa transisi. Transisi menuju apa? Yang disebut Society 5.0. Jadi masyarakat yang lebih istilahnya trust kepada media sosial, maka ada kata istilah no viral no justice. Nah, itu kan masyarakat mengenai seperti itu. Nah, tetapi juga harus dilihat ada juga masyarakat kita maunya digitalisasi. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden. Tetapi persoalannya kemudian gini, cepat ini harus dipahami sebagai sesuatu yang positif sebenarnya niatnya, ini mensreanya Pak Presiden. Tapi kalau masyarakat tunggu dulu karena masyarakat masih melihat ini bapak kita jadi anti kritik gitu kan, jadi dikritik nggak mau, ini kan semuanya harus sesuai dengan koridornya. Tetapi kan persoalannya Presiden tidak sendirian, pembantunya ini ada yang memahami, ada yang tidak memahami. Ketika kemudian misi sakri, misi suci dari Bapak itu apa? Itu makanya tadi sampaikan Pak Mardhani, PKS itu harus kalau sampai nggak bisa sampai rakyat ya itulah tugas kami untuk mengkritisi kan gitu. Jadi maksud saya adalah apa? Ketika kita memanai cepat itu, cepat dalam akselerasinya, tetapi juga cepat dalam kemanfaatannya. Itu harusnya idealnya seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa kebijakan-kebijakan yang disampaikan Presiden misalnya kepada guru di Luwu langsung direhabilitasi, itu juga sebenarnya memancing kritik-kritik berikutnya karena ternyata guru-guru itu juga nggak semua yang diharapkan baik itu. Artinya ada catatan publik di mana perilakunya memang ya untuk kepentingan diri sendirinya tinggi kan gitu, atau sikapnya terhadap persoalan Tom Lembong misalnya atau terhadap Pak Hasto itu juga kritikannya tajam sekali. Karena apa? Kalau itu sudah perbuatan korupsi, bukan melawan hukum, jangan dong misalnya penguasa turun intervensi ke situ. Itu yang masyarakat juga nggak mau, Mbak. Ya artinya ini juga harus dilihat secara utuh. Kalau saya dari sisi pengamat kebijakan publik, tentu ini publik harus diperhatikan karena gimana pun juga apapun kebijakan sehebat apapun, Pak. Kalau publiknya nggak merasa nyambung atau publiknya nggak merasa terayomi atau merasa mendapat kemanfaatan, itu ujung-ujungnya akan resistensi, Mbak. Ini kan kita selama 1 tahun perjalanan Pak Presiden itu kan ada istilahnya ya kabur aja duluan lah, terus ada lagi Indonesia gelap atau apalagi. Ya, nah ini kan artinya ini menjadi sebuah PR ya, yang harus terus menjadi catatan, Mbak Lindsay. Ini menjadi sebuah catatan bagi pemerintah bagaimana sesungguhnya agar percepatan itu terlaksana tapi tidak tergesa-gesa dan juga bisa mengayomi masyarakat. Nanti dijawab ya Mbak Lindsay. Usai jeda pariwara berikut ini pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada kembali bersama kami Mbak Lindsay. Tadi saya sempat menanyakan sebelum jeda, bagaimana sesungguhnya dari pemerintah sendiri ini mengambil langkah percepatan tanpa terkesan terburu-buru sehingga seluruhnya ini bisa untuk rakyat kembali. Mbak Lindsay. Ya baik, pertama kita harus bedakan dulu ya tergesa-gesa dengan cepat. Kalau tergesa itu terkesan tanpa dasar, tapi kalau cepat itu terencana. Maka kemudian tadi sempat disebut oleh Pak Trubus tentang Astacita. Terencana di sini pemerintah tadi semenjak pemilu gitu ya, Pak Prabowo sudah menyiapkan Astacita yang sedemikian baiknya, kemudian begitu dilantik maka itu kemudian diterjemahkan menjadi RPJMN dan sebagainya gitu ya. Kemudian akan ada quality control oleh Bappenas untuk kemudian itu semua bisa tercapai gitu. Lalu ada Kemenko yang akan mengkoordinir antar KL gitu ya, kemudian dikawal juga BPKP, kami dari KSP yang akan mengurai the bottlenecking gitu ya, akselerasi dan sebagainya, termasuk juga kelibatan DPR tentu saja sebagai pengawas gitu kan ya, dan juga teman-teman di aparat hukum. Selain perencanaan juga harus ada praktik mitigasi gitu ya.
quality control, kemudian monitoring dan evaluasi. Kita punya dashboard yang bisa dikontrol bersama-sama. Capaian-capaian dari KL ini seperti apa? Triwulanan itu akan dilihat. Ketika tidak sampai, apa kemudian akselerasinya? Sebagai contoh, kami KSP kerap kali mengundang teman-teman KL. Contohnya misalnya sekarang ada upaya kita untuk mempercepat MBG di wilayah 3T. Tertinggal gitu ya, terbatas gitu ya, terluar. Nah, kita memanggil teman-teman dari KL, dari Kemendagri, kemudian dari BGN-nya sendiri, kemudian dari Kemenkes, PU, bagaimana percepatan ini. Dan itu kan dilakukan semua terencana. Kita menyertakan juga teman-teman dari Bappenas, BPKP, dan sebagainya. Jadi bukan asal cepat gitu, bukan asal tergesa, tapi cepat terencana. Iya, Bang Mardhani, bentuk pengawasannya ini seperti apa untuk merespons bagaimana keinginan dari rakyat, Bang Mardhani? Ya, yang pertama tentu sangat baik kalau pemerintah mau mendengar apa harapan rakyat ya. Beberapa sudah kasih masukan terkait MBG, misal enaknya dikelola oleh komite sekolah dan lain-lain. Tetapi Pak Prabowo dan tim bisa mengatakan ini masalahnya kita memerlukan standar yang sama, kita memerlukan kecepatan yang sama. Monggo. Nah, habis itu cari titik tengahnya. Nah, karena meaningful public participation itu nanti akan memastikan bahwa semua program yang niat baik itu betul-betul fit in. Ya kan, lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang. Artinya antara daerah pesisir, daerah pegunungan, Jawa dengan luar Jawa, tentu kalau BGN sudah bagus tuh. Standar di Jawa 15 ribuan, tapi standar di Papua itu bisa sampai 100 ribu. Nah, udah bagus itu. Tetapi masalahnya ada satu yang catatan kami. Pelibatan teman-teman di Pemda. Memang Pak Prabowo di beberapa kesempatan selalu ketika melalui Pemda itu biasanya ada yang berkurang. Ada korupsinya. Berkali-kali menyusut. Gue kan orang Indonesia, gue tahu. Sekarang semua pola itu dari pusat direct ke beneficiary. Itu dihargai niat itu. Tetapi ketika direct dengan jumlah yang sangat besar, sensornya kita punya atau tidak ya. Nah, karena itu sangat baik kalau katakan tidak menggunakan Pemda, tapi ada teman-teman kampus bisa dilibatkan untuk melakukan uji petik. Seperti apa ini? Karena selalu input, ada proses, output, ada outcome, ya, ada proses feedbacknya gitu. Nah, ini kan namanya evidence based policy, selalu berbasis itu karena ada cerita bahwa 30% dari muatan MBG itu tidak dimakan sama kawan-kawan para penerima. Benar atau tidak? Harus dicek. Sebabnya kenapa? Boleh jadi karena lagi baru, jarak waktu tempuh ataupun kualitasnya kan tadi Mas Shirley bagus sekali. Mbak Lindsay bilang ekosistem ekonominya. Walaupun belakangan ini udah mulai ada dampak. Harga telur yang tadinya 30.000 sekarang udah naik. Pisang yang tadi berapa udah naik. Oke, itu masukan. Apa yang harus dilakukan? Ekosistemnya harus dipercepat. Misal UMKM-nya dibantu. Dan tentu itu ada di Pemda. Ayo Pemda, ayo gerakin. Ketimbang Pemda itu dijadikan penonton akan sangat baik. Tadi yang disebut Mbak Lindsay kan semuanya tuh pusat tuh, institusi pusat. Bagus gitu loh. Tapi kita juga punya 514 kabupaten kota dan desain otonomi kita, otonomi daerah gitu loh. Dimana memang pandangan saya otonomi daerah dan desentralisasi ini paling cocok untuk Indonesia. Karena kita ini sangat luas, sangat beragam, sangat berbeda, sangat punya budaya berbeda, preferensi berbeda. Sehingga ketika seluruhnya tadi cocok kok Pak Prabowo yang ngangkul semua dan udah bagus kok waktu di awal-awal semua kepala daerah itu udah dilibatkan dalam retreat kan di Magelang tuh. Yang harus dilakukan ayo sekarang ini program bagus, teman-teman tuh ngerasa TKD-nya dikurangi, padahal pandangan kami tidak dikurangi, ditarik ke pusat, program pusat tapi direct langsung TKD sebetulnya langsung ke masyarakat. Itu niat baik, tapi ketimbang sama Pemda tuh agak beda. Ayo kita mau begini, ayo kita kolaborasi, kita sinergi. Baik, gitu. Prof. Suip,
kata-kata ataupun kalimat yang digunakan oleh Presiden Prabowo adalah untuk menyingkirkan kebencian dan juga kecurigaan. Ini sebenarnya maknanya seperti apa ini, Prof? Ya, kalau kita bicara dalam konteks pendekatan sosiologis, ada dua komunikasi yang dibangun oleh Pak Prabowo di sini. Yang pertama, mari kita bersama-sama dalam satu rangkaian yang besar Indonesia. Ya, saya setuju dengan Bang Mardhani tadi. Kalau kita ingin melibatkan semua dalam hal ini, birokrasi itu kan bukan cuma di pusat, tapi ada juga di daerah. Nah, harusnya memang kalau menurut saya secara struktural ini Pak Prabowo untuk mempercepat program-programnya itu melibatkan wilayah-wilayah yang paling terendah di bawah. Ya, misalnya desa, kelurahan, kan gitu ya, secara struktur. Nah, yang kedua, Pak Prabowo ingin menyampaikan dalam komunikasi secara sosiologis bahwa hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu tidak ada batas. Karena bagaimanapun sekarang yang namanya media sosial itu kan bisa berkomunikasi dengan langsung presiden tentunya dengan orang-orang yang tertentu. Ya mungkin Mbak Lensi ada di sana kan gitu ya melihat. Nah, karena tidak ada sekat dalam komunikasi ini, secara kultural Pak Prabowo sudah menangkap sebenarnya apa keinginan masyarakat. Nah, tinggal kita menggerakkan, kalau di bawah tadi struktural kita gerakkan dalam hal program, nah sekarang kulturalnya, apakah masyarakat hari ini sudah merasakan semua dampaknya? Nah, saya setuju tadi Bang Mardhani, bahwa sebenarnya kalau kita bicara program, bukan cuma kita bicara outputnya saja, hasilnya, tapi dampaknya, outcome. Dan saya setuju dengan pemerintah sekarang menyampaikan bahwa segala program yang terjadi, apa dampaknya. Kita berbuat untuk berdampak. Nah sekarang ini secara kultural, ya secara sosiologis, masyarakat menunggu, apakah saya sudah punya dampak nih? Nah, ternyata ada beberapa program yang dianggap bukan gagal, tapi ada masalah di ujungnya. Nah saya setuju dengan Bang Mardhani tadi, jadi karena di ujungnya bermasalah, maka dilibatkanlah orang-orang yang ada di bawah di sana. Jangan sampai Pak Prabowo maaf ini disuguhin data-data dari bawahannya, ya secara struktural disuguhin, tetapi secara strukturalnya nggak dibenahi di bawah. Nah ini Mbak, jadi komunikasi yang harus dibangun di sini adalah harus dua arah, ya harus dua arah. Jadi masyarakat atau birokrat menyampaikan ke Pak Presiden juga mengecek ke bawah. Nah, saya setuju sampai sekarang kan perguruan tinggi juga belum begitu maksimal digerakkan ya, sumber daya, ya, sumber daya kapasitas. Betul. Nah kita punya laboratorium, misalnya ketika ada masalah di daerah A. Betul nggak MBG ini ada masalah? Coba dicek laboratoriumnya di kampus mana misalnya gitu. Nah, kan bisa kerjasama dengan BRIN misalnya, Bappenas misalnya, kan gitu ya. Ini secara struktur. Nah, kulturalnya di bawah ini harus dibenahi juga Mbak. Karena jangan sampai masyarakat merasa belum mendapatkan dampak, sedangkan laporannya sudah turun ke bawah secara output. Memang ya, hasil sudah ada tapi dampak belum. Nah ini harus dicek oleh Pak Presiden. Jangan sampai gara-gara ini komunikasinya berubah dan nanti omong-omong lagi kan gitu ya. Jadi tolong itu harus dimaksimalkan betul oleh beliau gitu. Mbak Lindsay, sesungguhnya jika kita menanggapi, boleh. Indikatornya apa Mbak Lindsay? Enggak, saya mau menanggapi dulu seperti ini, bahwa memang tadi keterlibatan daerah sekarang sudah sangat diperkuat. Jadi kenapa kemudian itu dilakukan tadi? Adanya mitigasi tadi. Mitigasi dengan adanya Monef yang rutin dilakukan dan maka kita bisa tahu di mana kok triwulan ini tidak tercapai nih output dan outcome-nya. Maka kemudian kita panggil semua gitu ya ke Bina Geraha, apa yang kita harus urai, the bottlenecking-nya seperti apa. Maka sekarang tim koordinasi BGN, MBG ini sudah akan menyiapkan semua kantor-kantor SPPG di 34 provinsi. Dan itu didukung oleh Pemda, semua ada di gubernur gitu ya. Kemudian juga selain itu khusus yang tadi untuk 3T gitu ya, kita juga memastikan bahwa karena kita melihat situasi, kita melihat menyesuaikan wilayah masing-masing. Ketika misalnya di daerah terpencil tidak ada lahan yang memadai untuk bikin dapur yang besar, maka kita bisa manfaatkan kantin sekolah yang ada, tapi kita sesuaikan standarnya. Atau pesantren sudah punya dapur, kita sesuaikan lagi standarnya. Jadi seperti itu. Baik, Bang Mardhani, ini artinya lagi-lagi ekosistem dan pelibatan berbagai pihak. Anda setuju dengan hal itu? Betul, dan ekosistem itu akan terbentuk ketika desain awal itu betul-betul kita science based evidence. Saya baca satu buku yang bagus sekali, How Big Things Done itu loh. Dari misal yang big things tuh kayak gini tuh, bikin menara Eiffel, bikin Burj Khalifa, bikin channel Paris sama London tuh kan dari 2.500 projects yang besar kayak gitu tuh. Yang delivery tepat waktu 8,5%. Sisanya itu overtime, over budget, less benefit. Nah, kenapa?
Karena ada satu perencanaan yang tidak matang. Jadi ketika ekosistem itu akan dibangun ketika perencanaan itu memang utuh, matang, lama dan tenang dalam perencanaan, cepat dalam eksekusi. Karena sudah jelas. Nah, ketika kita perencanaannya tidak matang, agak berbahaya. Nah, ini luar biasa kalau Pemda sudah dilibatkan. Sekarang tinggal NGO ataupun teman-teman kampus dilibatkan. Jadi orkestrasinya akan jauh lebih sempurna. Iya, Pak Trubus setuju diperlukannya ada pelibatan dan juga ini juga membantu agar adanya pengawasan serta indikator untuk mengetahui apakah program itu sudah layak ataupun berjalan dengan baik. Iya, kalau pelibatan itu kan konsepnya sebenarnya lebih kepada bagaimana semua pihak merasa memiliki, merasa mendukung, diwongke dan sebagainya. Dan sebenarnya karena itu ada di dalam konteks MBK ini yang masih kosong. Publik masih melihat misalnya komunitas itu belum dilibatkan selain kampus. Karena komunitas itu ada komunitas milenial, komunitas Gen Z, ada komunitas Balang, sekarang ada Gen Alpha lagi yang lebih ini lagi. Jadi maksud saya pecinta sepeda ini harusnya semua dilibatkan di dalam konteks MBK, sehingga MBK ini tidak semata-mata ini memang urusannya BGN, itu urusannya pemerintah daerah atau urusan sekolah, tapi juga urusan kita bersama. Sehingga publik itu merasa ini kesempatan untuk menaikkan derajat perekonomian daerah masing-masing. Itu hanya di satu sektor gitu ya, Pak Trubus. Untuk di sektor lainnya mungkin seperti apa? Sektor lainnya menurut saya ya seperti misalnya sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu saya lihat Presiden lebih mengatakan bagaimana orang miskin itu bisa sekolah. Ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat bagus, tetapi persoalannya kan kemudian bagaimana kemudian ketika orang miskin itu kan orang tuanya, anaknya ini disuruh bekerja membantu orang tua. Ketika anaknya disuruh sekolah, orang tuanya nggak dikasih apa-apa, ini yang menjadi problem. Apa-apa itu pengertiannya kan harusnya ada yang lebih. Memang dia terima bansos, ada belakang lagi bansos kesra kalau nggak saya dapatnya 900.000 itu. Tetapi ini ingin menginginkan yang lebih. Kenapa ketika anaknya di boarding school itu artinya diasramakan, dia tidak merasa saya harus sendirian berjuang mencari nafkah. Ini yang harus dipahami dalam konteks apa? Karena memang budaya kita adalah budaya gotong royong itu, segala sesuatunya harus bersama. Ada lagi misalnya konteksnya cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis hanya dicek saja. Diketahui memang untuk yang anak bayi baru lahir itu penyakitnya terdiri misalnya karena stunting, ya kan. Kemudian untuk yang prasekolah anak bayi itu penyakitnya banyak kan obesitas atau apalah gitu, ispa. Kemudian mereka yang dewasa itu kebanyakan karena malas gerak, ya obesitas juga kan ujung-ujungnya. Yang tua kemudian darah tinggi. Tapi persoalannya publik mengendaki setelah ini apa? Harus dong berobatnya, harus dikasih obat gratis lah misalnya. Bagaimana kemudian puskesmas bisa menerima dia atau rumah sakit bisa menerima secara keseluruhan. Yang diingati publik kan enggak, tidak hanya sekedar diketahui saya sakit ini, sudah selesai kan enggak. Dia maunya saya mau berobat. Berobat tapi kalau bisa pemerintah yang biayain kan gitu. Makanya kan karena itu BPJS Kesehatan ini penting sekali karena ada trisula ya kalau nggak salah istilahnya, trisula pengentasan kemiskinan itu kan ada satu pendidikan, kesehatan, terus 3 lagi sosial ekonomi tadi yang kita jelaskan. Nah ini menurut saya agar ini konsisten dalam arti pemahaman kebijakan publiknya dan di publik itu dipahami sebagai sesuatu yang untuk kebutuhan bersama atau kemanfaatan bersama, maka kebijakannya itu selalu dievaluasi. Jangan kemudian nanti segala sesuatu kalau MBK ada dapur MBK terus kan enggak juga, ada sesuatu yang perlu dilibatkan. Akan terus dievaluasi agar terus bisa berkembang dan bermanfaat bagi rakyat. Gitu gitu. Prof. Swaib, jika kita ingin melihat bagaimana langkah dari pemerintah agar apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini bisa mengakar dan juga terrealisasi hingga ke akar-akarnya. Nah, Prof. Swaib nanti dijawab usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kita masih akan kembali sesaat lagi.
Kita lanjutkan perbincangan kami, Prof. Suhaib. Ini bagaimana caranya pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diamanatkan kepada seluruh bawahannya ataupun jajarannya ini bisa sampai mengakar direalisasikan, Prof. Suhaib? Ya, saya kira memang Pak Prabowo ini sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mendeteksi semua atmosfer yang ada dimiliki oleh beliau. Ya kan gitu. Nah, saya kira 3 poin yang pola komunikasi secara sosiologis yang dibangun oleh Pak Prabowo saat ini. Yang pertama, memastikan apakah pembantu-pembantu saya ini masih siapkah untuk sama-sama dengan saya dengan berbagai situasi dan kondisi yang saat ini yang semakin besar masalahnya Indonesia saat ini tentunya ya secara dinamika, apakah masih punya kemampuan kan gitu. Yang kedua, apakah pembantu-pembantu saya ini bekerja atas nama rakyat? Kan gitu ya. Jangan sampai pembantu-pembantu saya ini sebagian bekerja untuk pribadinya atau kelompok tersendiri atau golongan-golongan yang mana menguntungkan komunitas-komunitas tertentu. Sedangkan Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa saya ini ingin mati demi negara, kan begitu. Apakah pembantu-pembantu ini mau melakukan itu? Apakah pembantu ini betul mau bekerja secara ikhlas, barangkali mungkinlah begitu. Karena ikhlas itu kan Pak Mas Mardhani jauh lebih ini kan gitu. Ikhlas itu kan sebenarnya bagaimana kita bekerja tanpa pamrih sebenarnya. Nah, Pak Prabowo menyampaikan itu berkali-kali. Ya, berat ini ya. Ya ini berat memang, berat. Tapi kan namanya komitmen kan gitu ya. Nah, yang ketiga, Pak Prabowo secara sosiologis ingin memastikan apakah semua pembantu saya ini masih mengusung integritas. Nah, integritas itu dalam konsep sosiologi adalah apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Mungkin kalau kita bicara organisasinya, apa yang saya rencanakan, apa yang saya sudah bangun dalam visi misi saya ini terlaksana nggak dengan pembantu-pembantu saya. Nah, sebenarnya ini dalam hal ini 1 tahun perjalanan Pak Prabowo sebenarnya sudah ada beberapa capaian-capaian yang ditorehkan oleh beliau gitu. Nah, cuma memang kalau kita ingin cepat, ya saya setuju dengan Mas Trubus tadi bahwa memang perlu ada kelompok-kelompok yang betul-betul di lingkaran Pak Presiden yang betul-betul dipercaya untuk bisa mendobrak berbagai program yang sangat strategis. Karena kan tidak semua kelompok yang ada dalam kabinet itu sepaham. Iya, nggak bisa seragam. Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya kan kadang-kadang ini juga ya, apalagi bicara birokrasi. Ya gitu. Nah, apalagi kalau kita bicara dalam konteks Pak Prabowo hari ini betul-betul ingin menjadikan programnya itu berdampak kepada masyarakat. Saya selalu mengatakan begini, bahwa masyarakat hari ini sudah sangat kritis, tentunya ya sangat kritis. Tetapi dalam kritisnya itu bukan berarti menghujat pemerintah atau misalnya melawan pemerintah, tetapi kritis di sini apakah program ini sudah berdampak apa belum. Nah, saya ingin semua data-data ini harus betul-betul diterima dengan utuh oleh Presiden gitu. Baik, Mbak Lindsay, bagaimana dari pemerintah sendiri mungkin bisa diwakilkan untuk meyakinkan dari rakyat langkah-langkah yang diambil ya ini? Ya, baik begini. Program-program mulia dari seorang Bapak Prabowo ini tentu saja dijalankan tidak tadi kita bilangnya tidak tergesa-gesa dan tidak asal jadi gitu ya. Bernegara ini tentu ada tata kelolanya gitu ya. Kita ingin juga mencapai tujuan GCG tentu saja ya Pak ya, Good Corporate Governance gitu ya. Di mana harus ada langkah-langkah profesional, kemudian transparan ataupun terbuka kepada publik dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Maka ada mekanisme kontrol yang bisa kita lakukan bersama-sama semua elemen masyarakat gitu ya. Mulai dari tadi bahwa kita punya dashboard digital yang berisikan monitoring dan evaluasi yang bisa dilihat oleh semua lintas KL gitu ya. Kemudian ada pengawasan lembaga negara, kemudian peran kami KSP, Setkap dan sebagainya yang akan melihat apabila memang ada hambatan dari sebuah program kita akan urai, debottlenecking, kemudian akselerasinya, kemudian juga kolaborasi DPR dan penegak hukum dan tentu saja pengawasan publik. Kami sangat berterima kasih dipersilahkan kepada semua masyarakat, ayo sampaikan kepada kami apa-apa yang harus dilakukan perbaikan. Itu tentu saja kita. Iya. Bang Mardhani, bentuk dukungan dari DPR sendiri seperti apa? DPR kan fungsinya 3 ya, budgeting kita dukung terus. Apapun kemauan Pak Prabowo, walaupun teman-teman kepala daerah tuh lagi teriak-teriak TKD dipotong ya, MBG di 355 triliun, oke kita jalankan. Legislasi apa yang diperlukan, payungnya kita siapkan. Tinggal satu yang sedang kami melakukan pengawasan. Kami sangat percaya bahwa Pak Prabowo niatnya tulus dan itu selalu beliau katakan dan kelihatan
Dulu saya suka kagum sama Pak Jokowi. Nggak pernah Pak Jokowi itu satu hari di Jakarta. Kalau di Jakarta besok udah pergi. Dan Pak Prabowo seperti mengikuti apa yang sudah dicontohkan. Kemarin di Bekasi, sebelumnya di mana? Dangdung. Dalam posisi usia yang seperti itu, buat saya 2 thumbs up. Tinggal, ini catatan sedikit saja, sederhana, bangun Indonesia itu dapat presiden yang baik dan punya kapasitas, didukung oleh 50 pembantu utamanya, menteri dan kepala lembaga, TNI, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, segala macam. 50 ini punya 500 dirjen. 500 dirjen itu punya 5.000 direktur. Cukup orkestrasi yang 50. Nah, saya melihatnya karena lagi fokus sekali kepada MBG, Komisi 9 Putu, mestinya mulai tuh. Ayo, bagaimana dengan pariwisata Indonesia? Bagaimana dengan industrialisasi Indonesia? Bagaimana dengan olahraga Indonesia? Saya lagi baca, Mas Rubus. SEA Games itu tinggal berapa bulan ke depan, tapi line up di tiap olahraga belum ditentukan. Itu kan gimana bisa menang kalau dari sekarang pandangan umum itu di olahraga. Nanti budaya Pak Fadlizon bagus, sudah buat. Tapi kalau kita bedah, nanti ada nyuwun sewu, ada organisasi ataupun menteri yang di ring 1, ada yang nggak boleh. Semua menteri buat kami mahal harganya. Apalagi mereka sudah punya infrastruktur. Komandonya ada, birokrasinya ada, anggaran ada. Makanya memang rutinitas, kan ada Kemenko. Ayo, usul saya, orkestrasi, jalan, tapi saat yang sama fokus juga jalan. Dan itu bisa dilakukan. Baik, Pak Trubus, mungkin singkat saja apa yang bisa menjadi langkah terdekat dan juga langkah yang konkret yang bisa diambil oleh pemerintah? Kalau langkah yang konkret yang jelas program-program yang sudah berjalan ini dioptimalkan saja. Jadi nggak perlu ada nambah-nambah lagi program, agar apa? Agar yang sudah ada ini fokus, outputnya langsung dirasakan, langsung kemanfaatnya oleh publik. Itu yang penting dan saya harap ada peningkatan yang cukup signifikan ke depannya. Karena anggarannya juga meningkat tajam, gitu kan. Kalau MBG aja sampai 355 triliun, yang sekarang hanya 71 triliun. Itu aja belum terpakai semua. Jadi maksud saya ada kenaikan anggaran juga harus disertai dengan kinerja yang baik. Yang kedua, ada penting juga menurut saya pembantu-pembantu Pak Presiden ini supaya ya jangan terlalu ada nyanyian sumbang lagi gitu. Misalnya mengatakan bahwa tidak terjadi tahun 98 namanya ada pemerkosaan massal. Nah, itu kan menyinggung perasaan. Kemudian ada Menteri Agama mengatakan tidak ada kekerasan, jangan dibesar-besarkan kekerasan seksual di pesantren. Misalnya hal-hal seperti itu menurut saya jangan di ini lagi gitu loh. Cobalah kita fokus kerjakan aja sesuatu yang memang menjadi ini. Tunjukkan itu, kinerja itu. Karena publik sekali lagi betul-betul harapannya sangat besar kepada Bapak kita, tapi Bapak kita kan nggak sendirian, artinya Pak Prabowo ini, sehingga menurut saya apa yang sudah penting untuk dilakukan adalah publik berharap sekali bahwa yang namanya apa yang diucapkan ini, apa yang sudah disampaikan dan apalagi yang sudah dikerjakan itu semuanya dan semua menjadi tanggung jawab Presiden. Kok kereta bus menjadi tanggung jawab Presiden, ya harus dibuktikan hal-hal bahwa itu memang tanggung jawab, pengertiannya seperti apa. Itu kan harus konkret, jangan sampai kemudian muncul lagi persoalan itu bagaimana yang mau ke Surabaya, bagaimana ke Banyuwangi, kan pertanyaan publik kan seperti itu, karena publik itu cerdas, Mbak. Nanyanya itu yang berkepanjangan dan butuh jawaban. Itu tugasnya Mbak Ningsih, itu harus menjelaskan memang kepada publik itu gitu loh. Ya, kita tentunya harapkan bahwa kedepannya dari pemerintah ini dapat memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat. Terima kasih, Mbak Ningsih. Boleh menjelaskan sedikit, masih ada waktu nggak? Artinya gini tadi terkait dengan program-program lain. Jadi di pemerintahan saat ini Pak Prabowo itu punya beberapa program yang diklasifikasi menjadi program hasil terbaik cepat. Salah satunya tadi misalnya MBG, revitalisasi sekolah, CKG dan sebagainya. Tapi juga ada program-program rutin yang tetap dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Dan itu terus berjalan. Cuma mungkin mohon maaf ketika komunikasinya ke masyarakat belum tersampaikan secara detail. Misalnya bahwa program tadi Kemenpora gitu ya punya program yang namanya Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat. Itu terus dikembangkan. Ada beasiswa atlet gitu ya. Atau misalnya programnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan punya Quick Win mereka tentang Sapa 129, call pengaduan-pengaduan kekerasan dan hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ningsih.
Bang Mardhani, Pak Trubus, Prof. Sueb, terima kasih waktunya. Bapak-bapak Ibu sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, seorang pria tewas diduga ditikam oleh oknum prajurit TNI Angkatan Udara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video amatir berdurasi 51 detik, terlihat seorang pria bersimbah darah di bagian pinggang. Korban diduga ditikam oleh oknum prajurit TNI Angkatan Udara di kawasan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial N yang diketahui sebagai istri pelaku tampak histeris dan berusaha menolong korban bernama Zainal sambil meminta bantuan warga. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong akibat kehabisan darah. Saksi menyebut peristiwa ini bermula saat korban mengantar istri pelaku menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, pelaku menghadang mobil korban dan meminta korban turun dan langsung melakukan penikaman. Usai kejadian, pemirsa, oknum prajurit tersebut menyerahkan diri ke polisi militer Angkatan Udara. Ya pemirsa, kita akan dalami seperti apa kasus tersebut bersama dengan rekan kami Syamsul Ma'arif yang saat ini tengah berada bersama dengan keluarga. Selamat malam Syamsul, silakan. Baik, malam Tiara dan pemirsa. Saat ini saya tengah berada di rumah duka di mana di Makassar, Sulawesi Selatan ini sempat dihebohkan dengan adanya peristiwa penikaman yang terjadi di wilayah Kecamatan Biringkanaya, tepatnya di daerah Sudiang. Dan memang saat ini ramai pihak keluarga melayat di rumah duka. Nah, Tiara dan pemirsa, langsung saja mungkin saya akan menanyakan kepada keluarga bagaimana ihwal dari peristiwa ini terjadi. Tentunya ini sangat menunjukkan dari pihak keluarga. Saat ini sudah bersama dengan saya di sini Nur Anissa. Anissa bisa berdiri di sini, Nur Anissa. Nur Anissa, ini adalah anak dari korban. Anak berapa? Anak pertama. Oh, anak pertama dari korban. Anissa, seperti apa sebenarnya kronologi kejadian, maaf bukan maksud untuk mengungkit-ungkit, bagaimana kronologis kejadian peristiwa penikaman terjadi ini? Saya dan tante saya itu satu tim wedding, otomatis kita selalu ketemu. Dan kebetulan itu kita sudah habis ngejob, kita ketemu di rumah tante saya. Dan ini suami pelaku dia buntuti terus dari rumahnya tanteku sampai dia ikuti ke BPS dia itu. Oh, berarti memang almarhum ini dengan istri korban ada hubungan pekerjaan. Iya, dan kita keluarga. Ya, kita hubungan keluarga, dia sepupu 2 kali. Bagaimana kemudian pihak keluarga mengetahui peristiwa ini? Kalau itu kita tidak tahu, Kak, karena bapakku dulu antar duluan nenek umiku, terus 10 menit kemudian tante si ini yang Nur menyusul juga, sudah pulang dia. Saya tidak tahu bagaimana caranya komunikasi karena ini Nur tidak pegang HP. Oh, berarti pihak keluarga kaget ketika mendengar ada peristiwa penikaman di sana. Iya, Kak. Berapa jauh sih jaraknya antara rumah ini dengan lokasi kejadian? Apakah itu yang mengarah ke rumah yang dibilang Nur atau gimana? Kayaknya sih jauh, Kak, jaraknya. Oh, jauh jaraknya. Iya. Nah, tentunya ini sudah terjadi dan seperti apa proses yang akan diharapkan oleh pihak keluarga? Kita minta keadilan, Kak. Kita mau hukum dia seadil-adilnya. Kita ya, saya mau hukum keras dia, Kak, karena sudah menghilangkan nyawa. Oke. Tentunya kami dari pihak Tivan ikut berbelasungkawa dengan peristiwa yang terjadi ini. Dan seperti yang diinformasikan bahwa saat ini pelaku juga sudah menjalani proses hukum. Lalu kemudian
memang apakah pelaku ini memang sering tadi Nur sampaikan bahwa ini ada hubungan keluarga? Apakah memang mereka sering ke sini ya pelaku dengan ininya? Iya. Kesini. Iya, selalu ke sini kumpul keluarga. Iya. Oke, baik. Nur, terima kasih atas informasinya. Tiara dan pemirsa, itu tadi cerita singkat seperti apa kronologi dari kejadian penikaman yang sempat viral di Makassar, Sulawesi Selatan ini, dan seperti disampaikan tadi pihak keluarga bahwa mereka akan menuntut keadilan dengan atas peristiwa yang terjadi menimpa keluarga mereka. Itu dulu informasi dari Makassar, saya kembalikan ke Tiara di Jakarta. Baik, Syamsul Ma'arif melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Syamsul, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan kilometer 72 wilayah Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat dini hari tadi. Kecelakaan beruntun tersebut melibatkan 3 kendaraan, 2 bus, dan 1 minibus. 5 orang meninggal dunia dan puluhan korban lainnya mengalami luka-luka. Dari keterangan yang dihimpun petugas kendaraan minibus plat nomor B2508 TFT melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta di lajur cepat. Setiba di lokasi kejadian KM 72200B langsung berpindah ke lajur 2. Sementara dari arah belakang melaju kendaraan bus Agrabas, pemirsa, diduga pengemudi kurang antisipasi menjaga jarak, kemudian menabrak bagian belakang kendaraan minibus sehingga terpental dan menabrak kendaraan bus Sinar Jaya. Akibat kejadian tersebut, ketiga kendaraan mengalami kerusakan dan 2 bus langsung masuk parit. Kecelakaan ini menyebabkan 5 korban meninggal dunia. Pemirsa, kasus penganiayaan dilakukan oleh tersangka berinisial A terhadap kekasihnya kini memasuki babak baru. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, kasus penganiayaan dilakukan oleh tersangka berinisial A terhadap kekasihnya kini memasuki babak baru. Pelaku memanfaatkan kekasihnya untuk memancing korban via aplikasi kencan untuk menguras uang korban di ATM. Pada bulan Agustus hingga September, kekasihnya menolak untuk bersekongkol melakukan hal tersebut. Hingga akhirnya menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya itu. Korban mendapat kekerasan fisik serta foto-fotonya disebar ke publik melalui sosial media. Polisi masih menelusuri kemungkinan korban lain dari modus love scamming yang berujung dengan kekerasan tersebut. Ya, kami akan membahasnya bersama dengan Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, pemirsa KBP Ronald Simanjuntak. Selamat malam, Pak Kasubit. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, Pak Kasubit, sejauh ini apa hasil dari pendalaman pihak kepolisian atas kasus ini? Ya, bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini bahwa ini berawal dari laporan korban pada tanggal 30 September tahun 2025. Kemudian di mana viralnya video tentang penganiayaan tersebut di salah satu media sosial IG dan X. Dan dari situ tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya turun melakukan penyelidikan, kemudian berhasil mengamankan dan menangkap tersangka dengan inisial A. Ya, dengan inisial A yang dengan sudah mengantongi 4 barang bukti. Dan dari keterangan korban bahwa korban berkenalan dengan tersangka ini dari bulan Agustus tahun 2024. Kemudian sudah tinggal bersama di bulan Oktober 2024. Namun berpindah-pindah
Kemudian di tahun 2025 disitulah mulai ada kekerasan yang dimulai dari tanggal 5 Agustus 2025, kemudian tanggal 25 September 2025, kemudian tanggal 29 September 2025, dan diulang lagi tanggal 29 September 2025 malam, tersangka kembali melakukan kekerasan, mengancam korban, karena korban tidak mau turun dari motor pada saat malam itu. Di situ terjadi kekerasan lagi, dan besoknya terjadi kekerasan lagi yang dilakukan oleh tersangka kepada korban. Baik. Dan akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimanggis. Baik, singkat mungkin Pak Kasubdit. Demikian, Mbak. Apa kemudian sanksi yang diberikan oleh pelaku dari pihak kepolisian sejauh ini, Pak Kasubdit? Ya, untuk tersangka kita jerat pasal 351 ayat 1. Ya, kami dari Polda Metro Jaya, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya tidak berhenti di sini, akan mencari terus mendalami permasalahan ini karena masih ada beberapa korban yang sudah kita tambahan satu korban yaitu dengan inisial CYL, kemungkinan dan masih ada kemungkinan kemudian korban-korban lainnya. Dan penyidik akan melakukan pendalaman dengan mengidentifikasi para korban, laki-laki yang menjadi target scamming, kemudian menghitung kerugian dari korban, serta menelusuri apakah ada pelaku-pelaku lain yang melakukan dengan modus seperti ini. Baik, pihak polisian masih terus mendalami apakah ada korban dan bahkan pelaku lain dalam kasus ini. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada kami, Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak. Selamat malam, Pak Kabit. Kami ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana kebakaran besar menghanguskan bangunan asrama haji di Kota Ternate, Maluku Utara. Akibat kebakaran, 8 kamar di lantai 2 rusak berat. Ya, kobaran api dan kepulan asap terlihat membumbung tinggi dari asrama haji transit di Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Api pertama kali terlihat pada pukul 10:50 waktu Indonesia Tengah di lantai 2 gedung tersebut. 40 personel serta 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Proses pemadaman dilakukan petugas dan bersama warga sekitar 20 menit. Hingga kini pemirsa, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Seorang wanita parubaya di Lampung ditangkap polisi karena melakukan penipuan dengan modus pengadaan uang dan perhiasan. Untuk meyakinkan calon korbannya, tersangka meminta korban melakukan ritual khusus. Korban diminta menyediakan sejumlah barang seperti kembang dan minyak wangi sebagai syarat ritual agar uang dan perhiasan milik korban bisa berlipat ganda. Namun ritual itu hanyalah akal-akalan tersangka saja. Usai menerima sejumlah uang dan perhiasan sebesar atau seberat 40 gram, tersangka justru menggadaikannya. Uang hasil kejahatannya itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini dengan mencari tahu kemungkinan adanya korban lain dari aksi kejahatan yang dilakukan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti akan membentuk tim untuk menangani kasus perundungan atau bullying di sekolah. Tim tersebut akan melibatkan orang tua hingga masyarakat untuk mencegah kasus seperti di SMP N19 Tangerang Selatan berulang. Dan berikut pemirsa pernyataan Abdul Mukti saat ditemui awak media kemarin. Kalau yang penanganan itu kan nanti kita akan menerbitkan Permendikdasmen untuk memperbaiki
permen yang sebelumnya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT bersama Densus 88 Anti Teror mengungkap perekrutan anak-anak dan pelajar masuk dalam jaringan teroris dengan menggunakan media sosial dan game online hingga layanan pesan instan saat menjalankan aksinya. Dari pengungkapan itu pemirsa, 5 orang berhasil tangkap, 2 diantaranya sebagai perekrut anak-anak calon teroris. Pada tahun ini Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar ya kaitannya dengan jaringan terorisme. Jadi dalam setahun ini ada 5 tersangka yang sudah diamankan oleh Densus 88 dengan 3 kali penegakan hukum ya dari akhir Desember 2024 hingga kemarin hari Senin tanggal 17 November 2025. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Welinta dia pamit undur diri. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Catatan Demokrasi bersama Andromeda Mercury. Kami pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.